Terima kasih Sadeli atas pertanyaannya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Sadeli tadi tentang teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Sebelum pembelajaran, ayo anak-anak dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Nah anak-anak, apa kalian sudah siap? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Tujuannya agar kalian mampu menemukan informasi teks eksposisi, mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi, dan menentukan pola pengembangan paragraf teks eksposisi. Nah, anak-anak, apa ya teks eksposisi itu? Apakah isai dan tajuk rencana merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi? Untuk mencari tahu, ayo perhatikan teks berikut. Menabung di bank memiliki banyak manfaat. Uang yang disimpan aman dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Semakin lama, uang yang ditabung bertambah dan berbunga. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil di bank. Cukup dengan menggunakan ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Menurut anak-anak, apakah teks tadi memberikan suatu informasi kepada kita tentang manfaat menabung di bank? Ya, benar. Apakah karena memberikan suatu informasi, teks tadi termasuk dalam teks eksposisi? Ya, termasuk juga isai dan tajuk rencana. Keduanya merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi. Jadi, pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan, atau memaparkan sesuatu kepada pembaca. Teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat informatif, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, serta bersifat objektif dan faktual. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu pengertian dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan belajar unsur-unsur dari teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi terbagi menjadi dua, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan, berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh kalimat gagasan. Jika pemerintah tidak turun tangan mengatasi pandemi, maka Indonesia akan kacau. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi memperkuat gagasan dalam teks eksposisi. Contoh kalimat fakta, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan tes PCR kepada semua penumpang. Kalimat gagasan dan kalimat fakta memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari kalimat gagasan yaitu bersifat subjektif, bersifat perkiraan, kejadiannya belum terjadi. Sedangkan kalimat fakta memiliki ciri-ciri bersifat objektif dan kejadiannya sudah terjadi. Untuk mempermudah anak-anak dalam membedakan mana yang kalimat gagasan dan mana yang kalimat fakta, Ibu akan memberikan jembatan keledai agar kalian mudah untuk membedakannya. Ciri dari kalimat gagasan ditandai dengan kata menu, biji, kalas. Menu yaitu menurut, B itu bila, J itu jika, kal itu kalau, as itu asalkan.
Jadi, jika dalam suatu kalimat ditandai dengan kata menu biji galas, berarti itu merupakan kalimat gagasan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pola pengembangan paragraf teks eksposisi. Pola pengembangan paragraf teks eksposisi terbagi menjadi 4 yang kita kenal sebagai DP. D. Deduktif, I. Induktif, P. Perbandingan, dan I. Ilustrasi. Ayo kita bahas lebih lanjut. Pola pengembangan deduktif atau umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Contoh pola pengembangan deduktif yaitu koloni terumbu karang di 3 samudera dunia terancam bahaya. Suhu permukaan laut yang terus meningkat membuat warna-warni karang hidup ini memudar. Setelah memudar, terumbu karang menjadi putih. Fenomena yang dikenal sebagai pemutihan karang ini sudah melanda koloni koral seluas hampir 12.000 km persegi di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Nah, dari contoh paragraf tersebut bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya terdapat di awal paragraf tentang koloni terumbu karang di 3 samudra dunia terancam bahaya dan diikuti dengan kalimat penjelasnya tentang ancaman bahayanya. Itulah yang disebut pola deduktif. Pola pengembangan induktif atau khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti hal yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contoh pola pengembangan induktif yaitu rimbunan pohon bambu menjadi tempat tinggal bagi burung blekok. Setiap sore, hijau pepohonan di kampung Ranca Bayawak berubah menjadi warna putih. Perubahan warna itu sebagai tanda burung blekok kembali ke asalnya. Oleh karena itu, warga Ranca Bayawak berusaha menyelamatkan hijau pepohonan untuk tempat tinggal para burung blekok. Dapat kita cermati, inti paragraf atau simpulannya berada di akhir paragraf, ditandai dengan konjungsi oleh karena itu. Itulah yang disebut pola induktif. Pola pengembangan perbandingan. Pola pengembangan perbandingan meyakinkan suatu pendapat dengan melakukan suatu perbandingan dengan hal lain yang ditentukan dengan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Contoh pola pengembangan perbandingan yaitu saat yang dinanti telah tiba. Pengumuman ujian nasional sebentar lagi dibagikan kepada siswa. Seluruh siswa di kabupaten ini pasti merasa cemas akan hasilnya, termasuk sekolah di Kabupaten Banyumas yaitu SMP 1 Purwokerto yang sudah berturut-turut menduduki peringkat 1 kabupaten. SMP 2 Purwokerto pun merasa optimis karena mereka juga sudah berusaha secara maksimal. Contoh dari pola perbandingan ini membandingkan antara SMP 1 Purwokerto dengan SMP 2 Purwokerto dalam menghadapi pengumuman ujian nasional. Inilah yang disebut pola perbandingan. Pola pengembangan ilustrasi, suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Tujuannya untuk menjelaskan dan menegaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Contoh pola pengembangan ilustrasi yaitu bentuk kesenian rakyat sangat erat hubungannya dengan kehidupan rakyat, terutama pada kehidupan upacara-upacara adat setempat. Tari rakyat adalah salah satu jenis tari yang dalam penampilannya tidak terikat pola gerak tari tertentu yang ada.
Dalam tata cara pertunjukan, mulai dari riasan, busana, iringan, dan arena pertunjukan, tidak terikat walaupun terkadang ada norma tertentu yang harus dipatuhi. Jadi, contoh tersebut disebut pola ilustrasi karena menjelaskan secara detail tentang kesenian rakyat seperti gerakan tari dan tata cara pertunjukannya. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu memberikan penjelasan tentang pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, dan pola pengembangan paragraf teks eksposisi, selanjutnya mari kita berlatih soal. Manakah yang termasuk kalimat gagasan? A atau B? A. Pemanasan global telah menjadi isu sentral dunia belakangan ini. B. Jika peningkatan suhu terus berlanjut, mungkin iklim akan berubah menjadi ekstrim. Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah B, karena terdapat kata jika dan mungkin sebagai penanda kalimat gagasan. Bagaimana dengan pola pengembangan teks eksposisi berikut? Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada di kisaran usia 10 tahun sampai 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapatkan pendidikan karakter agar mengarahkan mereka ke hal yang positif. Benar, paragraf di atas menggunakan pola induktif atau khusus umum. Ingat, pola induktif ditandai dengan kesimpulan di bagian akhir paragraf, ditandai dengan konjungsi, oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Selanjutnya, dengan teks yang sama, mari kita analisis mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat gagasan. Selanjutnya, dengan teks yang sama, mari kita analisis manakah yang termasuk kalimat gagasan dan fakta. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Ya, benar, ini fakta. Usia remaja berada di kisaran usia 10 tahun sampai 21 tahun. Ya, benar, fakta. Oleh karena itu, remaja harus mendapatkan pendidikan karakter agar mengarahkan mereka ke hal yang positif. Ya, ini gagasan. Nah, anak-anak, apa sekarang kalian sudah cukup paham dalam mengidentifikasi informasi teks eksposisi? Selanjutnya, silahkan kalian kunjungi link berikut untuk berlatih soal. Semakin kalian sering berlatih, maka kalian semakin mahir untuk mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Baik anak-anak hebat, Ibu rasa cukup pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selalu cinta bahasa Indonesia dan sampai jumpa.